Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sobat Kairos, seorang pengkhotbah asal Inggris bernama Charles Spurgeon pernah mengatakan, salah satu dosa terbesar dalam hidup adalah ketika tidak pernah melakukan apa-apa. Sebab dengan tidak berbuat apa-apa, itu bisa menyeret kita ke dosa lain. Tidak mau berbuat apa-apa adalah kemalasan, dan kemalasan sangatlah mengerikan. Kiranya kita dijauhkan Allah dari kemalasan. Sobat Kairos, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat akan membuat kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Artinya jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, maka semestinya kita memiliki kerinduan dan kapasitas yang kokoh dan besar untuk bertumbuh semakin serupa dengan Yesus. Dengan kata lain, orientasi hidup orang percaya adalah tidak pernah berhenti berbuat dan melakukan yang terbaik dalam segala daya upayanya untuk Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Sobat Kairos, tidak ada pekerjaan apapun atau perbuatan apapun di dunia ini yang kecil jika semuanya dilakukan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Justru yang berbahaya bagi kita adalah dengan tidak mau berbuat apa-apa karena merasa tidak mampu dan tidak layak. Atau lebih parahnya lagi, ada orang yang menghalangi orang berbuat yang baik hanya karena dia sendiri tidak mampu melakukannya. Memang semua orang tidak memiliki karunia dan kemampuan yang sama, bahkan latar belakang kehidupan, termasuk visi dan misi setiap orang bisa saja berbeda-beda. Kita memiliki motivasi dan latar kemampuan yang berbeda. Kita tidak bisa melakukan semua hal, namun satu hal yang dikehendaki Tuhan bagi kita, yakni ketika kita selalu mampu menyadari dan memahami bahwa Yesus telah melakukan yang terbaik bagi kita. Yesus telah menyelamatkan kita meski kita tidak layak menerimanya. Maka semestinya jika itu mendasari segala kehidupan kita, maka saya yakin kita pasti akan memiliki motivasi yang tinggi dan kuat untuk menjalani hidup dengan tekun dan setia. Sobat Kairos, bertumbuh dalam kasih karunia akan membuat kita merasa tidak kecil lagi dibandingkan dengan dunia ini. Bertumbuh dalam kasih karunia akan membuat kita menyadari bahwa kita sungguh istimewa bagi Allah. Hargailah hidupmu dengan selalu berkarya dan bermanfaat. Kerjakanlah keselamatanmu dengan setia melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan bagi Allah. Percayalah, kasih karunia bukan hanya sekedar pemberian. Kasih karunia itu juga sekaligus menjadi kekuatan bagi kita. Sebab kasih karunia itu adalah sumber daya yang telah diberikan Allah kepada kita untuk hidup dan melayani Dia. Oleh kuasa Roh Kudus-Nya, Allah akan memampukan kita melakukan yang terbaik. Tidak penting itu kecil atau besar. Sebab barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta
telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.